Untuk Pak Yosep ini sudah menjadi kuasa hukum atau pengacara sejak tahun berapa, Mas? Sekitar 2000. Sekitar tahun 2000-an. Iya. Sudah mulai memutuskan waktu itu jadi Iya, lawyer. lawyer, kuasa hukum atau pengacara. Oke. Kalau tadi banyak sekali yang datang ke sini, ke Rumah Pancasila, Mas. Sempat mengetahui nggak kemarin waktu kejadian penangkapan Pak Yosep? Karena kan di sini lokasinya, betul ya? Betul. Jadi waktu hari penangkapan itu kita diutus oleh Pak Yosep menemuin ada orang dari Kalimantan minta bantuan hukum. Jadi kita direkomendasikan dari wartawan Semarang, kita temuin. Kita tahu bahwa Pak Yosep dibawa itu setelah sore, setelah kita ketemu siapa yang orang dari Kalimantan itu. minta bantuan hukum itu. Nah, informasi dari orang-orang kantor itu, Mas, gimana yang disampaikan waktu penangkapan? Apa saja yang dibawa oleh tim penyidik waktu itu? Pada saat itu orang-orang kantor cuma ngomong bahwa hari itu Bapak dibawa orang sekitar pukul 1. Sudah selesai sampai situ informasi yang masuk ke kami, Mbak. Satu siang, satu dini Jam hari? 1 siang. Satu siang. Ya kalau kami ya sangat kaget ya, Mbak. Kaget dan sedih ya Mbak ya. Karena beliau apa ya, sosok panutan, motivator, mungkin jadi bapak bagi kami. Ya itulah Mbak. Kalau kaget sekali, Mbak. Apalagi dengar-dengarnya kan karena yang bawa KPK gitu kan ya. Kaget lah. Ya saya pikir kan Bapak di sini setiap hari beliau ngurusin media sosial, memberikan edukasi hukum, kemudian tiba-tiba entah ada angin apa tiba-tiba ditangkap, kan kami juga nggak tahu ya. Kasusnya apa kok bisa ditangkap. Nah, terus sempat cari tahu nggak ini Bapak apakah berkaitan dengan kasus yang sekarang ditangani KPK, misalnya berkaitan dengan Mahkamah Agung, soal yang koperasi simpan pinjam inti dana itu ya? Kalau itu kita tidak tahu ya, karena kita tidak ada liputan untuk itu. Mungkin itu urusan kantor sendiri ya Mbak. Kita tidak tahu urusan kantor, jadi beda antara kantor dan media. Gini Mas, ini kan Rumah Pancasila memberikan layanan hukum. Ada tidak masyarakat yang kemudian berkaitan dengan kasus ini datang kemari meminta bantuan ke Pak Yosep berkaitan dengan kasusnya, khususnya untuk yang Mahkamah Agung ini ya, perkara di Mahkamah Agung yang menjerat Pak Yosep? Ada tidak selama ini? Kalau selama ini kami kurang tahu ya Mbak. Karena kalau untuk urusan hukum ya langsung dengan anak-anak yang di sini atau yang di sana. Urusan kami pure untuk tentang bagaimana media mengedukasi masyarakat, kita cari isu-isu terkini, bagaimana kemudian kita mengangkat kembali dengan hal-hal yang simpel dan aturan hukumnya seperti apa. Cuma seperti itu. Oke, tapi Pak Yosep itu kenal nggak sih sama Hakim Agung Sudrajat Dimyati? Kalau dari hasil preskon kemarin dari surat terbuka Bapak yang ditulis sama Pak Yosep, beliau tidak kenal, beliau kenalnya oleh Desi. Ada permintaan uang, nah ini harus saya konfirmasi karena sempat waktu itu Pak Yosep kan sempat mengatakan bahwa ada permintaan uang dari pihak Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara ini. Itu betul nggak sih? Memang ada permintaan uang itu? Sesuai dengan pengakuan Bapak di preskon, ya berarti mungkin seperti itu Mbak. Ada permintaan kan. Bapak selalu menggarisbawahi 2 kali bahwa ada permintaan. Aktivitas keseharian di Rumah Pancasila ini apa aja sih Mas? Kalau kami sih sebagai tim media, maka berurusan langsung dengan media, entah itu mengangkat isu-isu yang berhubungan dengan hukum, kita bahas tentang edukasinya untuk masyarakat seperti apa. Kira-kira itulah Mbak pokoknya. Oke, jadi layanan hukum lah ya setidaknya ya. Untuk mengedukasi masyarakat dan mahasiswa tentunya ya. Okay. Karena kan tidak semua orang tahu paham hukum dengan mudah ya. Jadi banyak yang komen ke kita bahwa penjelasannya Pak Yosep itu sangat mudah dimengerti. Aktivitas keseharian di Rumah Pancasila ini apa aja sih Mas? Aktivitas Pak Yosep setiap hari hampir ada tamu datang untuk apa ya, konsultasi hukum, entah itu berbayar, entah gratis, cuma rata-rata kalau jam pagi itu ada yang minta bantuan kita, entah minta bantuan sosial, entah minta bantuan hukum, itu tiap hari hampir ada datang ke sini. Oke, jadi ini untuk pelayanan hukum lah ya, Rumah Pancasila ini didirikan ya. Di dalam melakukan pembayaran pajak. Nah, jika memang dikenal sebagai aktivis yang sering mengedukasi masyarakat tentang hukum dan membela keadilan, mengapa Yosep Parera justru terlibat aksi suap-menyuap? Perkara apa yang tengah ditangani hingga perilaku korup itu dilakukan? Penelusuran tim fakta berlanjut.
Berdasarkan informasi awal, kasus suap menyuap ini diduga terkait dengan jual beli putusan dalam sengketa perdata Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Inti Dana yang bermarkas di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui KSP Inti Dana mengalami gagal bayar terhadap para nasabahnya. 10 orang dari sekian banyak nasabah kemudian meminta jasa hukum Yosep Parera untuk mewakili mereka dalam sengketa ini dengan harapan Mahkamah Agung atau MA akan memutuskan bahwa KSP Inti Dana mengalami kepailitan. Permohonan kepailitan ini diawali dengan proses pada tahun 2016 melalui PKPU yang disetujui oleh seluruh anggota Koperasi Inti Dana. Berdasarkan putusan homologasi pada saat itu, maka ketua yang ditunjuk untuk melakukan pelaksanaan pembayaran kewajiban Koperasi Inti Dana kepada seluruh anggota adalah Handoko. Tetapi kemudian diambil alih oleh seseorang dengan inisial BG. Dikuasai, karena memang pada saat itu Saudara Handoko ini berada di dalam tahanan lembaga permasyarakatan atas laporan yang dilakukan oleh klien saya berinisial T tentang penipuan cek yang dibayarkan senilai 16 miliar rupiah dan tidak bisa dicairkan. Dan si Handoko ini masuk menjalani pidana di dalam penjara. Tetapi putusan homologasi semua anggota setuju, yang melaksanakan koperasi untuk melakukan kewajibannya dalam 5 tahapan adalah Saudara Handoko dan belum dibatalkan berdasarkan putusan homologasi nomor 10 waktu itu. Nah, ketika diambil oleh saudara yang berinisial BG ini, kami telah berbicara baik-baik untuk melakukan kewajiban-kewajibannya. Tetapi dalam prakteknya tidak ada. Bahkan jatuh tempo terhadap klien-klien kami ini yang gelombang atau tahapan keempat masih ada 1 yang belum dibayarkan, dan untuk yang tahap kelima itu semuanya dilakukan pembayaran. Kami melakukan somasi terhadap koperasi. Dijawab oleh saudara BG ini dengan mencabut status klien kami sebagai anggota koperasi. Ini bukti-buktinya ada ini. Ini yang ditujukan kepada klien kami yang berinisial I, kemudian ada yang berinisial T dan lain-lain. Dia mengatakan di sini dalam surat ini, keanggotaan Bapak I dicabut karena sudah tidak sejalan dengan visi misi KSP Inti Dana. Masih anggota belum dibayarkan. Karena keanggotaannya dicabut inilah maka kami melakukan upaya hukum, memohon pailit ke pengadilan niaga. Karena ditolak, kami merasa diperlakukan tidak adil, maka kami mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan dikabulkan Mahkamah Agung.